Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah memasuki sidang ke-17 dengan total puluhan saksi diperiksa. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi ke-45 dan keterangannya menjadi sorotan dalam persidangan. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok menjadi saksi kasus yang melibatkan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan tidak mengetahui dasar perhitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Ahok juga menyinggung soal perubahan aturan oleh Menteri BUMN terkait investasi di bawah 500 juta dolar Amerika tidak perlu melalui Dewan Komisaris. Lalu Menteri BUMN melakukan sebuah peraturan, investasi di bawah 500 juta dolar sudah tidak perlu lewat meja Dekom. Itu yang terjadi. Jadi nggak gampang sebetulnya. Makanya saya sudah bilang sama jaksa, sama hakim, kalau mau periksa lebih lanjut, periksa BUMN sebetulnya. Apa yang terjadi dengan mereka sebetulnya? Membeli barang nggak benar, itu saya juga bilang sama jaksa juga. Saya punya banyak kasus bisa dicurigai, bisa dilaporkan gitu loh. Tapi bukan kasus yang seperti ini, saya juga bingung. Kenapa ini kerugian gitu tinggi, sementara yang begitu lebih mencurigakan kok diam semua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Keri Riza, Patra Zen, menegaskan keterangan dari 45 saksi tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sewa terminal BBM Merak maupun kapal. Kerugian negara hanya bisa ada kalau terbukti ada perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, sama ibu bapak yang mengikuti sidang, sampai dengan awal, sampai Pak Ahok bersaksi, nggak ada katanya itu masalah sewa tangki OTM. Ya, nggak ada tuh katanya kemahalan. Kerugian negara 2,9 triliun yang kemarin bayar PLN, bayar pajak, dihitung juga. Saya tambah, sekarang tangki OTM itu sudah dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Patra menilai tudingan kerugian negara tidak terbukti karena terminal masih digunakan dan mencatat keuntungan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga optimis dakwaan jaksa akan ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya akan lakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Bahli ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Menkeu RI Purbaya berharap Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono bisa mempertimbangkan kepentingan fiskal dalam penyusunan kebijakan moneter. Sementara itu, usai ikuti rapat paripurna DPR RI hari Selasa, Thomas mengaku bakal selaraskan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan harapannya terhadap sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono dapat menjalankan kebijakan di BI dengan baik dan mampu memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal. Menurut Purbaya, kehadiran figur dengan pemahaman lintas kebijakan, jajaran BI diharap dapat perkaya diskusi dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan tanpa mengganggu independensi otoritas moneter. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Sebelumnya Purbaya mengaku menjagokan Thomas untuk terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya setelah sidang terbuka Satgas Debottlenecking Senin kemarin. Dari Jakarta, Rahajo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mensrea. Saat ini polisi telah periksa 10 orang saksi dan ahli terkait dengan laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang dipublish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Dia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan.